Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Mawina dengan NIM 211210005. Di sini saya akan menjelaskan project management. Berdasar manajemen proyek, project management terbagi menjadi 4, yaitu 1. Develop, 2. Analis, 3. Evaluate, 4. Design. Pengertian project management. Project management adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Tujuan project management: 1. Menyelesaikan tepat waktu, 2. Menjaga anggaran, 3. Menjaga kualitas, 4. Melancarkan proyek. Sasaran manajemen proyek: 1. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati dari awal. 2. Meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. 3. Menjaga keharmonisan antara pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. 4. Menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Contoh manajemen proyek: 1. Proyek konstruksi, 2. Proyek penelitian, 3. Proyek padat modal, 4. Proyek manufaktur. 1. Develop. Develop project adalah tanggung jawab dari project manager yang harus dapat melakukan identifikasi, membangun, kontrol, memotivasi, memimpin dan menginspirasi tim proyek dengan tujuan mendapatkan performasi yang tinggi. Tujuan dari develop: 1. Meningkatkan pengetahuan dan skill dari anggota tim untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan proyek yang deliverables dengan cost yang lebih rendah, schedule yang lebih rendah juga tetapi kualitas bagus. 2. Meningkatkan perasaan percaya dan setuju kepada tim untuk menaikkan semangat, mengecilkan konflik dan meningkatkan teamwork. 3. Membuat suatu tim yang dinamis, kohesif, dan kolaboratif. 4. Meningkatkan produktivitas individual dan tim, semangat tim dan kerjasama. 2. Analis. Analis merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menggunakan sejumlah sumber daya untuk memperoleh suatu manfaat atau benefit. Aspek-aspek analisis. 1. Analisis teknis mencakup penggunaan komponen input dan output dalam bentuk barang atau jasa. 2. Aspek manajemen dan administrasi mencakup 2 hal, yaitu kemampuan tenaga yang akan menangani proyek serta keterlibatan masyarakat setempat. 3. Aspek kelambangan membahas masalah hubungan kerjasama antara pelaksanaan proyek dengan pemerintah daerah setempat. 4. Aspek komersial membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cara mendapatkan input yang diperlukan. 5. Aspek finansial membahas masalah cara untuk memperoleh modal atau dana yang diperlukan. 6. Aspek ekonomis untuk melihat apakah proyek yang akan dilaksanakan akan dapat memberi manfaat yang menguntungkan masyarakat. 3. Evaluate. Evaluate diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan untuk menjamin bahwa apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari evaluate: untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan berhasil, sehingga dapat menghindari keterlanjuran investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. 4. Desain. Manajemen desain adalah bidang penyelidikan yang menggunakan manajemen proyek, desain, strategi, dan teknik rantai pasokan untuk mengontrol proses kreatif,
mendukung budaya kreativitas, dan membangun struktur dan organisasi untuk desain. Tujuan desain manajemen. Tujuan desain manajemen adalah untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan tujuan bisnis di mana suatu organisasi dapat mencapai melalui desain dan dengan mengelola sistem yang efisien dan efektif. Macam-macam manajemen desain. 1. Manajemen desain produk. Manajemen desain berfokus pada aspek estetika, semiotik, dan ergonomi dari produk untuk mengekspresikan kualitas produk untuk mengelola berbagai kelompok produk dan platform desain produk dan diterapkan bersama-sama dengan desain yang berpusat dengan pelanggan. 2. Manajemen desain merek. Fokus utama dari manajemen merek produk terletak pada produk atau kelompok produk. 3. Manajemen desain layanan. Manajemen desain layanan berfokus pada pelayanan desain. Ini adalah kegiatan perencanaan dan pengorganisasian manusia, infrastruktur, komunikasi, dan komponen bahan layanan. 4. Manajemen desain bisnis. Manajemen desain bisnis yang digunakan dalam pengembangan model bisnis. 5. Manajemen desain teknik. Manajemen desain teknik adalah pengetahuan dalam manajemen rekayasa. 6. Manajemen desain perkotaan. Desain manajemen ini berkontribusi terhadap perkembangan suatu wilayah. 7. Manajemen arsitektur. Manajemen arsitektur dapat didefinisikan sebagai cara berpikir yang membantu untuk mewujudkan sebuah bangunan yang berkualitas dengan biaya murah. Sekian materi project management. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi alat komunikasi pemasaran. Marketing communication mix. Ada advertising, sales promotion, events and experience, PR and publicity, direct marketing, interactive marketing, personal selling. Interactive marketing communication adalah konsep di mana perusahaan dengan hati-hati menginteraksikan dan mengkoordinasikan banyak saluran komunikasinya untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten. 7 alat komunikasi utama, yaitu advertising, 2 sales promotion, 3 personal selling, 4 events and experiences, 5 direct marketing, 6 interactive marketing, 7 PR and publicity. 1. Advertising. Advertising atau periklanan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk membujuk atau mendorong audiens untuk mengambil tindakan. Contohnya, media cetak, siaran, jaringan, elektronik, dan display. Keuntungan utama advertising yaitu keuntungannya adalah mencakup konsumen yang tersebar secara geografis. 2. Sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan. Promosi penjualan membantu menarik perhatian konsumen dan menawarkan undangan untuk melakukan transaksi dengan memberikan berbagai jenis insentif. 3. Personal selling. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Keuntungannya adalah pesan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli dan difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli. 4. Event and experiences. Sebuah aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi terkait merek dan pelanggan. 5. Direct marketing. Direct marketing adalah komunikasi yang menargetkan konsumen individu untuk memperoleh tanggapan dan menciptakan hubungan pelanggan yang langgeng. Pemasaran ini melibatkan penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung. 6. Interactive marketing. Interactive marketing adalah aktivitas secara online yang dilakukan untuk review memasarkan produk serangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Keunggulan dan kelemahan interaktif marketing. Keunggulannya adalah perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Kelemahannya ialah 1. Pengiklanan kehilangan kendali atas apa yang ingin dilakukan konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. 2. Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan video di tempat yang seharusnya atau tidak diinginkan. 7. PR and Publicity. Public Relation atau PR dan Publicity adalah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Tujuannya ialah untuk mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat. Sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.